So now I will put it back to Mr. Dani. Mr. Dani will lead this the next session with Pak Afdal, ya. And I will need to take a break first because I will be after Pak Afdal will be the presenter too. Okay, Mr. Dani, it's yours now. Okay, thank you, Pak Eros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesi yang terakhir ya. Masih ada 2 speaker ya. Ada Pak Afdal. Ini sesi bahasa Indonesia ya. Dari tadi saya lihat Pak Eros banyak peserta di sini tapi ragu-ragu bertanya. Mungkin karena in English ya. Jadi buat Bapak Ibu mahasiswa yang ada di sini, di sesi ini kita masih punya 2 narasumber ya. Sebelumnya salam hormat kepada Dr. Sarilenggo Geni, Dr. Jiwang, dan seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk acara ini. Sebelum kita masuk kepada sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Afdal Utama, saya mau memperkenalkan dulu CV singkat beliau. Ya, Pak Afdal ini aslinya Padang ya, Sumatera Barat, lulusan SMA 1 Padang tahun 96, S1 di Deakin University, ya, Bachelor of Commerce, S2-nya di Monash University, Master of Business System ya. Profesi saat ini adalah Identity Management Analyst and IT Support Engineer. Ya, bisnis yang dimiliki sekarang yaitu Celero Kito Restoran di Melbourne, Australia. Itu CV singkat dari Pak Afdal Utama. Jadi pada kesempatan kali ini Pak Afdal itu akan menyampaikan topik ya tentang strategi pengembangan bisnis di luar negeri. Ya, jadi waktu dan tempat kita berikan kepada Pak Afdal. Silakan Pak Afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dani and Bu Sari atas kesempatannya. Jujur saya sebenarnya bukan orang bisnis ya. Seperti yang di CV saya tadi saya bilangin saya lebih ke orang IT gitu. Cuman saya jalanin bisnis sebagai side job. Jadi bisnis sudah kita jalanin 8 tahun. Jadi kalau misalnya bisa ada nih mohon maaf, sorry. Bisa ke slide yang pertama. Oke. Jadi awal cerita Celero Kito ini sebenarnya kita joint venture ya sama ada dulu salah satu ownernya itu dan kita jalanin pada tahun 2013 dan 2014 itu kita mulai buka operasional toko yang pertama, toko yang kedua kita atas nama bendera Celero Kito di Melbourne CBD. 2015 itu Celero Kito Melbourne ini udah di bawah payung Padang Foods Proprietary Limited. Saya sebenarnya cuma co-owner ya sama operation, perusahaan saya cuma operation. Jadi Monday to Friday saya kerja IT dan Sunday saya biasanya di restoran jadi kuli. Ya. Jadi dan tujuan kita, filosofi kita sih gampang aja sih, karena kita partner saya juga orang Padang. Kebetulan kita pengen promote makanan Padang di Australia yang pada waktu itu tahun 2013 baru cuma ada 2 termasuk kita. Dan kita lakukan semacam ya target market assessment, terus lokasi ini segala macam ya akhirnya kita buka satu di pusat kota, which is sekitar di Melbourne CBD, Bourke Street and Ross Line. Yes, kalau slide kedua, pada mohon maaf sebelumnya saya ada perluan juga habis ini jadi mungkin nggak terlalu lama, jadi kita mau saya coba selesaikan dalam waktu yang singkat ya. Jadi dalam proses pembukaan Celero Kito ini kita lakukan semacam due diligence
seperti lokasi, target market, dan financialnya kita, terus negosiasi pembelian. Jadi ada 2 trik di sini. Kalau misalnya negosiasi pembelian bisnis ini nih, sebenarnya kita bisa beli purchase existing business, atau kita beli atau kita dirikan restoran yang baru. Bedanya cuman kalau existing business kita udah beli bisnis berikut alat-alat. Kalau misalnya baru kita mesti beli alat-alat sendiri. Dan proses pembukaan Salero Kito ini boleh dibilang gampang-gampang susah, karena kita tergantung semuanya itu inspeksi dari dewan lokalnya, departemen kesehatannya, dan setelah mereka approve, lewat aplikasi yang di-launch sama lawyers, sama arsitek kita, karena mereka butuh floor plan kita juga, nah itu baru kita bisa buka. Sampai ini keluar, kita nggak akan bisa beroperasi. Timingnya itu sekitar 3 sampai 6 bulan, kalau nggak salah saya itu buat prosesnya. Bisa ke slide ketiga, Pak Dani. Oke, secara singkat, ini karena saya baru diminta sama Bu Sari, ini sekitar last week ya, seminggu lalu kalau nggak salah saya, jadi saya nggak terlalu banyak bahan. Selagian saya coba sebisa saya untuk menjelaskan ke teman-teman semua what we have done so far dari Salero Kito kita yang di Melbourne ini. Jadi yang seperti Pak Iwan tadi udah sampaikan juga, terus Miss Wood, Liz Wood tadi juga bilangin tadi, what we need is brand awareness. Ya, kalau misalnya brand awareness-nya kita udah mapan, udah bagus, secara simultanis itu tuh kita bakal dikenal sama orang. Jadi program-program yang Salero Kito udah jalankan selama 8 tahun kita berdiri itu, contohnya seperti kita untuk brand awareness programnya kita involve di program sponsorship di event-event student Indonesia yang ada di Melbourne seperti Sanskerta Indonesian Film Festival, dan kita jadi sponsorshipnya mereka. Itu kita sebenarnya ada menandatangani semacam MOU yang saling yang memberi benefit kedua belah pihak, which is salah satu contohnya mereka mempromosikan brand kita lewat flyers-nya mereka, lewat banners-nya mereka. Jadi orang tahu siapa Salero Kito gitu. Yang kedua, kita coba moving kita ke digital, the way we do our business. Contoh waktu zaman COVID, waktu itu kita lagi di Australia mungkin agak beda ya sama yang di Indonesia, karena kita punya, ada dulu waktu zaman COVID lagi berat-beratnya itu kita punya namanya total lockdown, itu yang mana kita nggak bisa keluar rumah sama sekali. Jadi kita harus jemput bola istilahnya. Jadi kita mesti nganterin makanan ke customer dengan syarat kita harus bawa surat approval dari department gitu. Terus kita program kita yang delivery itu kita dapat customer itu dari WhatsApp. Jadi kita join restoran kita join di community-nya WhatsApp komunitas WhatsApp komunitas, dan kita promokan menu-menunya kita yang ada, apa deal-dealnya kita, dan juga selain itu kita juga memakai sosial media semacam Instagram, Facebook, untuk kadang kita juga join paid sponsor, karena kalau misalnya paid sponsor itu kita ngelihat benefitnya itu walaupun mereka bukan followernya kita, tapi mereka bisa ngelihat page-nya kita di Instagram mereka. Yang ketiga itu tuh kita juga partisipasi di event-event budaya Indonesia. Jadi seperti yang terakhir yang pernah kita join itu tuh Festival Indonesia tahun 2016, 2017, dan 2019. Yang terakhir ini kerjasama dengan food bloggers. Kalau kerjasama dengan food bloggers ini bagi restoran dimanapun ya, baik di Australia atau di Indonesia, Jakarta, Padang, atau di mana, itu sebenarnya memberikan sisi dampak positif bagi kita sebagai pelaku bisnis. Karena food bloggers ini mereka kebanyakan yang kita udah dealing sama mereka, itu sebenarnya mereka bukan orang-orang yang mau dibayar gitu. Jadi mereka voluntary. Jadi mereka voluntary mempromosikan bisnisnya kita. Mereka minta mereka kontak kita coba bantu bisnisnya dengan imbalan ya cuman ya makanan atau menu-menu yang mereka pilih gitu. Dan mereka taking foto, mereka upload di YouTube channel-nya mereka upload di Instagram page-nya mereka.
dengan nge-tag kita seperti yang Liz tadi udah bilangin, social media it's very important. Kalau misalnya kita sosial media kita udah kuat, secara dengan sendirinya juga customer kita, engagement kita jadi lebih besar. Nah, dari food blogger ini juga kita dapat yang customer yang kita juga lakukan semacam short review analysis atau whatever. Itu mereka kebanyakan mereka taunya itu either dari food blogger yang mereka follow atau dari Google page. Kayak tadi yang Liz bilangin tadi juga Google review, My Business, Google My Business di Australia itu tuh is a must, sesuatu yang harus gitu. Jadi kita harus update yang namanya My Business on Google profile supaya kita update itu including trading hours-nya kita, address-nya kita, phone numbers ini segala macam, menunya kita, website-nya kita itu memang harus diupdate. Dan itu salah satu strategi kita dari digital side. Nah, yang selanjutnya kalau kita juga yang memakai teknologi digital itu kita memakai yang kayak delivery platform untuk nge-boost revenue kita yang ada. Jadi semacam kalau misalnya di Australia kita ada Uber Eats, DoorDash, Delivery, itu yang kita pakai. Nah, karena mereka ini juga yang sangat membantu taking our orders. Dalam arti juga selain kita juga punya website-nya kita sendiri, yang kelebihannya ya cuma ya itu. Mereka bisa delivery dan customer happy. Kalau misalnya kita menjalankan internet delivery, itu biasanya ada cost lagi di luar dari itu, karena kita harus merekrut orang yang khusus buat delivery. The next strategy yang kita jalankan itu, kita melakukan diskon di beberapa produknya kita. Bisa balik lagi, Pak Dani, sorry. Diskon dari beberapa produknya kita. Salah satu contohnya produknya kita itu, misalnya kita diskon buat student. Karena student ini target market kita yang paling utama. Kalau misalnya kita lihat dari, misalnya Rokito lihat dari datanya kita, sekitar 60% dari customer kita itu kebanyakan student. Dan mereka itulah orang-orang yang kita rangkul, kita support activity mereka melalui program sponsorship, melalui diskon program yang kita lakukan, dan akhirnya mereka bisa jadi regular customer-nya kita. Terus next one is catering. Kita juga lakukan catering buat mereka student, terus corporate, dan terus komunitas juga. Ini berdampak lumayan cukup gede bagi kita gitu loh. Karena bagi bule itu gimana ya, makanan Indonesia itu sesuatu yang baru sama mereka gitu. Karena makanan Indonesia itu identik dengan yang pedas, dan mereka juga kadang ada bule yang mau nyoba, kadang juga ada yang enggak. Tapi bagi mereka yang mau nyoba, mereka suka makanan Padang itu ya karena pedasnya itu gitu. Jadi sebenarnya Salero Kito itu misinya itu juga bikin gimana ya, kita nge-training bule supaya bisa makan makanan pedas. Kita kasih mereka sesuatu yang pedas, cabai hijau, cabai merah, ini segala macam. Dan mereka nggak komplain, dan mereka ngasih feedback, oh it's too hot for me, oh it's just okay for me. Nah, dari feedback kayak gitulah kita akhirnya kita bisa kita bisa melakukan perubahan dari segi bisnisnya kita juga. Terus yang selanjutnya juga yang strategi yang udah kita lakukan itu inovasi produknya kita, dari minuman, dari makanan juga. Kalau Salero Kito ini sebenarnya kita nggak pure 100% Padang restoran ya, tapi kita lebih, sekarang itu 70% kita Padang, dan 30% itu kita coba melakukan dengan makanan-makanan non-Padang. Bisa itu jadi makanan Indonesia, semacam sop buntu, semacam sate ayam, ini segala macam kita juga lakukan. Terus dari drinks, misalnya drinks-nya itu yang baru kita coba itu contoh Nutrisari Slushy, which is itu istilahnya kayak Nutrisari yang kita blended, yang kita bikin semacam kayak slushy, which is like blended ice gitu. Nah, kalau dari segi sustainability, kita coba pakai food packaging kita yang eco-friendly. Jadi kita
food packaging kita lakukan juga yang namanya vacuum pack, dibuat accommodate customer kita yang di interstate, which is di provinsi lain atau negara lain. Terus juga vacuum pack produk kita jualkan, tawarkan juga di Asian groceries dan local supplier yang kita dealing with. Gitu loh. The next one, please, pardon. Nah, next strategi stepnya kita itu, karena saya seperti saya bilang tadi, saya bukan orang hospitality ya, saya lebih orang ke IT. Jadi kita pengennya, saya di manajemen itu kita ngurusinnya ya antara urusan saya dengan policy, government, ini segala macam, that's my problem. Kalau misalnya urusan dapur, kita hire orang-orang yang profesional chef. Jadi mereka lah yang menjalankan operasional day to day, operasional dari restoran Salero itu. Dengan syarat mereka masih bisa mempertahankan menu-menu otentiknya kita supply mereka dengan importing, dengan spices yang kita import dari Padang, dan ya selama itu masih tetap menjaga otentik rasa, kita itu ekspektasinya kita gitu. Jangan sampai nanti ada customer bilangin, oh ini rasanya nggak sesuai dengan di Padang. Jujur kalau misalnya mau dibandingin dengan di Padang, kita totally different, totally rasanya pasti beda gitu. As non-Indonesian restaurant, it's gonna be the same taste like what you tasting in Indonesia, totally different. Ya, paling kita cuma bisa bikin level pedesnya doang. Bisa ke slide sebelumnya, Pak. Dani. Yang sebelumnya. Yang tadi, yang pertama, yang sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah, kalau dari segi digital yang kita pakai juga sistem POS sistemnya kita, which is point of sale system upgrade. That's what we do. Jadi kalau misalnya point of sale system yang kita punya itu, kita memakai satu POS system yaitu cloud based, yang mana itu bisa ngasih grafik yang kayak yang seperti saya attach di slide yang ini. Dari situ kita tahu gimana performance-nya kita, selling-nya kita. Ini itu bagian dari digitalization di restorannya kita. The next one is review customer feedback. Seperti yang Liz bilangin tadi, you have to engage your customers. Jadi you can't forget your customers. You have to remember your customers. You accept the feedback. Kita harus bisa accept feedbacknya mereka, no matter what, negative, positive, accept it. Ya, jadi kalau dari Salero kita lakukan staff training and product knowledge and customer service. That's the most important thing. But it's a part of our business. Jadi hal-hal yang paling penting dari kita menjalankan bisnisnya kita di Salero itu. Karena gini, kalau di Australia itu ya kita, saya nggak tahu kalau misalnya di Indonesia. Kalau di Australia itu kita engagement kita sama customer yang boleh itu jauh lebih bagus. Dalam arti kalau misalnya kita punya customer bule datang ke restoran kita, by remembering the name, ingat namanya aja, I guarantee you 100% they'll come back. Itu mereka bukan siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kita di Padang, kalau misalnya kita kenal sama yang punya, karena itu temannya kita, mereka pasti ingat kita tuh. Ya kan? Tapi kalau misalnya bule, new customers, try to engage them by asking the names. Gitu mereka finish, asking them, how's the food? Gimana makanannya? Pedas, enak, terlalu asin atau gimana? Get their feedback. That's the way that how we do our business, to improve our business, to engage, to leverage our business performance, ya, to enhance. Jadi kalau kesimpulannya itu, kita dari yang Salero itu sendiri, selama kita jalankan 8 tahun itu, kita udah improve digital platform, terus kita improve juga rasa makanan kita. Kalau kita dari segi operasional, kita mungkin udah gonta-ganti staff itu, chef itu udah berapa kali ya selama 8 tahun. Tapi that's not stopping us doing things. Karena saya sebagai orang Padang, I know how to cook, saya tahu cara masak,
saya tahu rasa, tapi that's not my passion. Kalau misalnya ini juga buat teman-teman juga, if you think that's not your passion, bukan bakat kamu, and you don't want to do it, don't do it. Jangan lakuin. You're just gonna waste your time, waste your money. Do something that you have a passion with. Ya, kalau misalnya kamu mau jual jilbab, tapi jilbab itu emang kamu suka ngedesainnya, do it. Kalau misalnya kamu juga mau tour misalnya kayak gitu, tapi if you have a passion soal tour, mau ngajak orang jalan-jalan, you have a passion on it, do it, make a business out of it. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada passion, don't worry about it. You're wasting your time, you're wasting your money. Okay. The next one, please, pada nih. Jadi ini adalah beberapa foto ya. The next slide, the next few slides itu cuma beberapa foto soal tentang kita di Salero itu. Alhamdulillah kita udah punya 2 shop, di satu lokasi di Back Street, yang satu lagi di Rose Line. Di Back Street ini kita lebih ke daerah apa namanya ya, shopping center. Tapi kalau yang di Rose Line kita customer-nya ini lebih banyak. Di Back Street ini customer-nya itu target market kita tuh lebih banyak student sama office workers. Karena ini dikelilingin sama kantor-kantor. Sementara yang kita yang kedua, yang outlet kita kedua ini lebih di bawah apartemen, jadi customer-nya totally target market kita juga bakal beda. Next one please, padanya. Nah ini yang di Salero itu, ini baru dibuka sekitar 2 bulan yang lalu. Nah ini contoh certification, kalau misalnya teman-teman ada yang berniat mau invest atau membuka restoran di Melbourne khususnya, dan if you want to make, kalau misalnya mau bikin restoran halal, suggest harus dapat halal sertifikat dari certification body. Terus next one ini foto-foto produk yang udah kita tawarkan ke customer kita, semacam kita juga terima yang namanya vacuum pack yang kita bisa deliver, kita bisa kirim ke interstate. Terus ada juga catering, corporate catering yang kita sediain juga nasi kotak buat customer kita. Terus yang paling ini nih, yang paling booming nih sekarang nih di Melbourne ini nih, nasi bungkus. Kalau misalnya secara hygiene, nasi bungkus sebenarnya nggak dibolehin. Cuman karena itu udah tradisinya kita, bedanya itu kita sama di Indo itu sama di Padang itu, di sini kita harus strict. Kalau nasi bungkus itu dibungkusnya itu kita harus bikin tanggal pembuatannya kapan, jamnya kapan, dan berapa lama setelah dibungkus itu bisa dikonsumsi. Jadi di sini sangat strict. Jadi kita cuman kalau misalnya ada yang mau nasi bungkus itu kita nggak bisa langsung, tapi itu based on request. Okay, the next one, Rani. Ini foto waktu kita partisipasi di Festival Indonesia di Melbourne, which is di pusat kotanya. Ini kita juga waktu itu kita diundang, diajak bergabung di festival. Selain kita juga waktu itu ada juga makanan Indonesia yang lain, dan kita juga alhamdulillah kita dapat apa namanya ya, kita dapat acceptance dari audience Aussies, orang-orang bule yang belum pernah, yang nggak tahu makanan Padang. Ini saat mereka nyoba, dan mereka coba dengan harga murah, ya why not? Mereka asking the address, akhirnya mereka datang. Now we promote our business. The next one, please. Ini contoh, ini deal dan promotion yang kita lakukan di lewat sosial medianya kita, dan ini sangat jelas ya dari foto yang pertama sampai yang sekarang ini. Mungkin teman-teman tahu kalau misalnya kita cuma pakai Instagram, dan kita juga pakai Facebook sih, tapi kita lebih intens ke Instagram karena kita lebih tahu, kita bisa dapat insight-nya dari Instagram. Kita juga paid Instagram, kita bisa tahu siapa target kita, berapa yang udah kita reach, terus berapa orang yang ngeklik ininya kita, video kita, reels kita, story-nya kita, segala macam. Terus the next one, I think yang terakhir ya, ini contoh collaboration kita dengan Asian Groceries. Itu juga contoh page-nya kita di Uber Eats, digital platform.
Dan juga itu ada yang terakhir itu ada food bloggers engagement. Seperti saya bilangin, food bloggers engagement itu kalau teman-teman ada di Padang ada yang food bloggers, please do invite them. Give them food, get them review, and then get them to post it on their channel, on social media, whatever it is. Saya rasa cuman segitu, cuman itu aja dulu ya buat ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Kalau misalnya ada do apologize, mohon maaf, kita punya banyak waktu karena saya ada schedule lagi jam 5.30 di sini, by the way jam 5.30. Jadi thank you Pak Afdal. Q&A, please do. Oke, thank you Pak Afdal. Iya Pak Dani. Banyak insight yang kita dapatkan ya. Jadi ini udah berapa lama nih kira-kira Pak Afdal di Australia mau makan Selero Kito ini, restoran Selero Kito? Selero Kito ini kita buka dulu tahun 2014. 2014 tahun. Udah mau 9 tahun sekarang. Kita buka. Jadi acceptance-nya masakan Padang ini ya. Contoh kita kalau misalnya kita lihat ini ya di Melbourne itu ya. Saya punya regular customer itu berdasarkan hari ini siapa, hari ini siapa. Hari Minggu itu kebanyakan komunitas gereja, itu paling banyak. Jadi strateginya kita juga, kita approach mereka, kita kasih mereka promote, kita kasih mereka diskon, kita minta bantu mereka juga promosi bisnis kita, tapi harus ada imbal balik. Kira-kira kalau orang Padang makan Selero Kito yang di Melbourne itu experience-nya sama nggak kira-kira Pak Afdal? Nah, kalau misalnya Pak Dani, misalnya mau nanya, kita yang bikin pedas itu cuman cabai doang. Kalau misalnya gulai kita kurangin dikit. Soalnya gini, kalau di Australia itu gulai itu paling nggak suka kalau misalnya makanan terlalu banyak minyak. Oke. Ya kan, tahu kan kalau misalnya di Padang kalau misalnya gitu ya, Pak Dani tahu lah ya, gulai gazebo gimana tuh minyak. Coba. Iya betul. Kita juga bikin gulai kikil di sini, kita nggak bisa bikin kikil itu yang benar-benar kayak minyak. Cuman rasa kita bisa pertahankan, kita pakai bumbunya itu kita impor dari Padang langsung. Oke. Ini ada peserta Nadia Edawarma yang raise hand. Silakan Nadia, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak karena saya lagi tidak bisa untuk menghidupkan kamera karena ada kesalahan pada kamera saya. Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Afdal. Jadi setelah perkenalkan, nama saya Nadia Edawarma dari Universitas Andalas, jurusan manajemen. Jadi setelah apa yang saya pelajari selama ini, saya tahu bahwa perilaku pasar di negara maju itu seringkali memandang bahwa produk-produk dari negara berkembang seperti negara Indonesia, negara kita, memiliki kualitas yang rendah. Lalu menurut Bapak, bagaimana menurut Anda bagaimana bagaimana strategi Bapak dalam yang Bapak gunakan untuk menjual produk-produk buatan negara kita sendiri atau negara berkembang agar dapat bersaing dengan produk di negara maju itu tersendiri? Sebenarnya kalau di Australia sendiri, seperti udah kita tahu ya, kebanyakan produknya itu bukan produk Australia lagi. Itu kebanyakan produknya kalau nggak India, kalau nggak Bangladesh, kalau nggak China. Okay. Percaya nggak percaya, barang-barang Nike yang jual sekitar $200 di sini ada yang bikinan Indonesia. Ya, barang-barang Nike. Kayak jumpernya, kalau misalnya training pants-nya juga itu ada dari Indonesia. Nah, kalau misalnya dibilang produk-produk kita di bawah kualitas, sebenarnya tergantung gimana cara kita packaging, gimana kita bisa memenuhi standar mereka. Gitu. Kalau misalnya saya lihat, saya juga pernah beberapa kali kita chat ya, kita ngobrol-ngobrol dengan orang kayak misalnya salah satu
pengusaha ini ya, apa sih namanya tuh, swalayan, bukan swalayan juga sih, shopping center misalnya gitu. Kita pernah juga ada workshopnya itu. Yang kendalanya itu karena kita belum mampu, karena kita nggak mampu untuk memenuhi standarnya mereka. Nah, ada beberapa standar mereka yang harusnya mereka punya, yang harus kita penuhi. Saya juga nggak tahu ya, kalau misalnya dari segi fashion, itu saya juga nggak tahu gimana. Tapi kalau misalnya dari segi makanan, kita nggak bisa. Kalau Australia ini lebih strict kalau masalah makanan ini. Importing daging, ini segala macam, walaupun itu rendang, itu nggak bisa masukin sini. Ya kan? Kalau misalnya mau bawa rendang sini, tolong pikir 2 kali. Saya pernah ngalamin soal 5 kilo rendang saya bawa dari Jakarta, saya buang nyampe di airport, karena ketangkep gitu. Jadi mereka nggak mau sesuatu yang bisa bawa kontaminasi masuk ke Australia. That's something they don't want to do. Baik pun secara, karena barang-barang yang dikirim ke sini itu bakal melalui custom dulu, bakal di screening dulu, bakal dicek dulu sama biosecurity-nya mereka. Nah, mungkinlah kalau misalnya kualitas makanan kita yang memenuhi standar kesehatan mereka, itulah barang-barang itu yang kualitasnya itu nggak diterima di sini. Sehingga kita berasumsi kalau misalnya kualitas makanan kita kurang. Sebenarnya kalau untuk konsumsi kita sendiri, makanan kita itu nggak bagus. Cuman kalau misalnya kita dari Salero itu, kita kan pakai produknya produk lokal. Ya kan, semacam daging. Cuman ada beberapa yang produknya itu juga udah diimpor dari Vietnam. Ya, jadi pertanyaannya sekarang Vietnam bisa masukin serai frozen dari Vietnam, masukin ke sini. Kenapa Indonesia nggak bisa? Karena Vietnam udah bisa memenuhi standarnya Australia. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya sih, kalau dibilangin Nadia tadi bilang masalah Nadia ya tadi. Iya, Nadia. Ya, kalau misalnya kita nge-tackle masalah produk, ini makanan kita yang dianggap remeh sama orang bule, sebenarnya enggak juga. Tergantung dari gimana kita produksinya, gimana kita barangnya nyampe di sini. Ada juga beberapa barang yang udah nyampe di sini. Salah satu teman saya juga di sini bikin produksi, asal packagingnya bagus, asal kita bisa nampilin yang namanya, contoh kita ngomong produk makanan ya, packaging ya. Kalau misalnya produk packagingnya selama itu udah ada nutrition fact, ya, itu udah ada expiry date, based before whatever it is, itu saya rasa itu udah aman. Sama satu lagi ingredient. Karena hal-hal yang kayak gitulah yang dibutuhkan oleh Australia. Sama allergen information. Soal alergi ini, itu hal yang sangat sensitif buat Australia. Kita punya staff di Salero itu kita harus training. Mereka harus training, namanya course-nya itu buat allergen course. That's how they do it. Kalau misalnya mereka ditanya, oh saya alergi kacang, makanan kamu nggak ada yang mengandung kacang apa aja. Nah kalau sempat mereka nggak tahu dan orang ini memesan makanan yang ternyata mereka alergi dengan makanan itu restoran itu bisa disu. Dalam arti disu itu bahasa Indonesia apa nih? Dituntut ya sama customer gitu, which is make things worse. Baik, semakin menarik ya, Pak Afdal ya. Jadi pertanyaannya dari Nadia Edawarna. Ini ada dua lagi peserta yang resen. Ada Nadifa. Silakan Nadifa Habibi ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Denny. Selamat siang sebelumnya Pak Afdal. Perkenalkan saya Nadifa. Dulu juga sebenarnya pernah juga kesempatan tinggal di Australia juga, cuman saya di bagian Adelaide. Pertanyaan saya hari ini. Tetangga nggak jauh, cuma 10 jam dari kita. Iya. Pertanyaan saya adalah tips dan trik untuk memulai bisnis, terutama di Australia, mengenai permit dan funding. Menurut Bapak, apa hal yang paling penting untuk diketahui sebelum memulai usaha, terutama usaha rumah makan, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Nadifa ya, oke. Pertanyaannya cukup lumayan juga ya, berat juga. Jadi kalau misalnya kita di Australia yang udah kita ngalamin itu, yang paling penting sebelum kamu buka rumah makan itu kamu harus tahu produk yang kamu mau jual apa gitu, ya kan. Terus target kamu siapa, ya kan. Kalau misalnya target kamu cuman student, kamu harus elaborate produk kamu. Wah ini cuma cocoknya buat student, apalagi kira-kira yang selain student sama komunitas bisa. Nah kalau misalnya
kamu mau buka bisnis restoran itu, seperti saya bilangin, yang Melbourne punya sistem regulation beda sama Adelaide punya. Kalau Melbourne yang pasti, yang saya tahu, Melbourne itu buat perizinan aja, mereka juga minta desainnya restoran. Contoh, jarak antar kompor aja mereka minta milimeter, ya kan? Nah, masalah perizinan itu tergantung dari gimana kita set up restoran kita. Gitu. Nah, kompor sama istilahnya kombi oven, sama apa namanya jet burner ini segala macam kayak gitu, itu harus ada jaraknya, dan jaraknya itu emang harus benar-benar minimum segitu, mereka bilangin emang harus gitu. Kalau misalnya enggak, itu perizinan nggak bakal dikeluarin, karena mereka ini pintar, mereka bukan orang bodoh. Sebelum mereka ngeluarin izin, mereka minta dokumennya, mereka minta floor plan-nya, mereka mau lihat, okay, they do the first inspection, the next one they check, they send someone in. Ya, kalau misalnya yang first inspection fail, ya kan, mereka bakal ngirimin ke orang, ini tolong dibenerin dulu. When you done, you let me know, you email me, and then I'll get someone in. Nah, semuanya itu seperti saya bilangin di awal tadi, bikin usaha restoran di Australia ini gampang-gampang susah kalau masalah perizinan. Kalau masalah target market apa yang kita jual, itu sebenarnya bisa-bisa kita. Kayak tadi Pak Iwan bilangin masalah kopi, apa susahnya sih kopi? Cuman kopi sama Milo gitu. Nah, itu kan sesuatu yang baru, yang di sini belum ada. Ya kan, saya setuju banget Pak Iwan bilangin tadi. Apa yang kompetitor kamu nggak punya, you try to do it. Sell it. Masalah perizinan mah, yang penting kita punya satu yang staffnya itu yang namanya punya food safety safety supervisor. Ya, itu mereka itu orang yang lulus atau yang sudah certified, yang ngerti masalah hygiene makanan, gimana storage makanan. Kalau kita di sini, kalau misalnya kita nyimpan makanan ya, yang raw makanan mentah, contoh daging, itu contoh daging mentah itu kita nggak boleh ditaruh di atas ikan, saking ketatnya. Nah, kalau misalnya kita udah kena inspeksi, kita dapat inspeksi, didatangin sama inspektor ini datangnya kayak jelangkung, tau nggak? Ya kan? Nah, mereka datang nggak diundang, mereka datang tiba-tiba aja, gitu loh. Ya kan, mereka datang, mereka ngelihat ini kebersihannya gimana, ini storage ikannya gimana, ini storage dagingnya gimana, sayur gimana. Sayur nggak boleh dibawa daging, ikan nggak boleh dibawa daging. Pokoknya yang mengandung darah itu harus paling bawah. Nah, itulah contoh-contoh restriksi yang kalian harus perhatikan atau siapapun lah mau bikin restoran di Australia. Saya nggak tahu kalau misalnya di Indonesia apa se-strict itu. I don't know. Ya. Jadi kita emang kalau misalnya makan pakai tangan aja gitu, ya orang bule udah ngelihat kita kan pengennya makan pakai tangan, nasi Padang gitu, ya nggak? Ya kan, kalau orang Padang bilang nggak mungkin kalau misalnya makan nasi Padang nggak pakai tangan, gitu. Ya kan, nggak pakai sendok kan nggak mungkin, ya kan? Pak Dhani pasti ngira gue nggak bisa bahasa Padang. Ya kan? Nah, rumah sakitnya kayak jadi Betawi. Gitu. Jadi kenapa? Kayak Betawi. Enggak juga. Kebetulan aja banyak kenalan sama orang-orang Betawi gitu. Yeah. Jadi ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita ngelihat orang makanan, kita dari pihak restoran kita, waduh ini nggak hygiene. Nah contoh yang satu lagi, kalau misalnya kalian kesederhana, kalian ditaruh makanan tuh nasi sama berapa itu depan makanan ya, depan kita gitu loh. Ada tunjang, ada apalah gitu semuanya di piring-piring. Di Australia kita nggak bisa, that's wasting. Kenapa? Itu makanan udah keluar dari benmerinya kita, dari pemanasnya kita, itu makanan langsung dibuang. Kalau orang nggak nyentuh, itu tetap dibuang. Kalau di kita kan beda. Kalau di Padang kan beda. Di paci seketek saya kuahnya pasti bayar, ya kan Pak? Ya kan? Yang kurang mati keluaran apa? Ya kan? Nah itu. Cuman itu banyak sih. Kalau misalnya trik-trik buat yang bikin restoran di Australia itu ya satu, kamu harus tahu lokasinya di mana. Jangan sampai kamu bikin sesuatu itu jauh dari komunitas. It's not gonna happen. Ingat makanan kamu makanan Indonesia. Jangan kamu orang Indonesia jual makanan Jepang. That's not your specialty. Do something that you know that. Ya, kamu tahu rasanya. Kalaupun kamu misalnya kita ada ya. Saya juga punya teman di sini running restoran namanya Pepper Lunch. Semuanya orang Indonesia. Tapi ada dua mereka dapat training. Mereka ke Jepang, training selama sebulan di Jepang. Jadi they know this is what the taste is. Tapi kalau misalnya kita ngapain, kalau misalnya kita gampang-gampang aja, kita orang Padang, kita tahu cara masak, kenapa kita mesti butuh training? Ya kan? We don't need to. Karena kita cuma tahu
Yang satu lagi triknya itu kamu harus cari price comparison. Kalau kamu mau cari halal, siapa yang halal ininya meat suppliers di situ. Kalau misalnya veggie, nggak apa-apa, kamu compete price-nya itu kamu bilangin aja sama supplier. Gue dapat harga dari si A, harganya segini. Can you match it up or not? Gitu. If you can't match it up, don't worry about it. I'll go with someone else. Easy. Ini kan. Makanya makanan juga masalah pricing. Ya istilahnya semua orang kan kayak Pak Iwan tadi juga bilang, semua orang doing business, trying to make money, trying to make profit, ya, nyari untung gitu. Tapi you have to know what's the benchmark. Berapa harga paling mahal yang kelas-kelas makanan kamu. Jangan taruh yang paling mahal karena kamu baru pemula soalnya. Kamu pemain baru. You do your pricing really good. Attract people first. Nah, kalau misalnya udah dapat orang baru harganya. Pelan-pelan. Ya kan? Kalau orang Padang bilang gimana tuh Pak? Pada nih ya, gimana? Di Sanjung sudah tuh di Tambinan. Pak? Nah istilahnya. Yang keangket lu sudah tahu baru depan kan? Dia pokok Pak. Pokok dulu kan, baru Tambin kan. Jadi istilahnya ya kayak gitulah. Tapi kita running business di sini karena kita pakai professional chef. Karena professional chef they know what to do. Ya kan? Okay. Oke. Oke. Yeah, thank you so much for answering. Jelas ya, Nadifa. Kayaknya Nadifa mau buka bisnis di Australia ya. Oh, ditunggu. Nanti bisa Nadifa mau bawa bendera berkolaborasi mungkin ya Pak, bisa di sponsor dulu ke Melbourne-nya. Masih di Adelaide, Nadifa? Enggak Pak, dulu itu dari SD sampai SMA di Adelaide. So you speak very good English, ya? Aussie, ya? Yeah, I sound Aussie, yes. Oh, sound Aussie. So, but tinggal di mana sekarang? I go to uni here in Andalas actually. Okay, so your parents still in Australia or? No, my parents are lecturers here, so they took a study in UniSA. Yes, and so. So you one of the scholarship. Yes. Yeah? Your parents one of the scholarship, yeah. Very yes. Good. Okay. All right. I know you. Anyway, yang akhirnya ended up di sini. Ada lagi? Oh, ini ada satu yang tanya apa semua staffnya orang Minang yang tinggal di Melbourne atau orang asli sana Pak? Oke. Kebanyakan staff kita itu student. Ya, saya nggak mau terlalu diskriminasi yang kerja sama kita itu yang harus orang Padang. Oh, thank you. I don't do that. Ya, diskriminasi we don't like it. Kalau misalnya you mau kerja S2, I pay you this much, which is 20. Right now we're paying $21 per hour. Ya, mereka. Jadi we come to work, you do work, and then if you want to do it, do it. If you don't want to do it, step away. Itu aja. Ya kan. Jadi kebanyakan kita ada juga beberapa yang ininya kita ada juga memperkerjakan yang WHV, working holiday visa. Itu banyak tuh bagi teman-teman yang lagi, maaf ya, bukan saya maksudnya gimana ya, yang lagi nganggur, misalnya kayak gitu, umur kalian masih di bawah 30, coba WHV, apply buat WHV, working holiday visa in Australia. Okay. Mungkin jaringan ya. Jaringannya Pak Afdal mungkin. You get good pay, bayarannya bagus. Kenapa? Ya, ini mungkin Pak Afdal the last question ya. Jadi pertanyaan dari Rena Yuliani tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Afdal. Apakah harus orang Minang? Jadi Pak Afdal juga sudah jawab itu tidak harus. Tidak diskriminasi di sini. Cuman kalau saya sih dari semua total staff yang kita punya ya, dari 16 itu yang Padang itu saya sama ada satu lagi, Tiara namanya. Dan dia chefnya. Cuma 2 orang? Cuma 2 orang. Yang lainnya enggak. Yang lainnya orang Indonesia atau orang Indonesia? Orang Indonesia kebanyakan. Kita juga pernah mempekerjakan orang Jerman. Saking butuh staff dulu kita pernah mempekerjakan orang Jerman. Kita ajarin tuh orang Jerman gimana serving Padang. Ya tapi enggak lama juga sih. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Afdal
Iya, sama-sama Pak Dhani. Banyak insight Thanks yang for having diberikan me. kepada kita. Mudah-mudahan kita juga bisa menyusul nih Pak Afdal, bisa buka Iya, bisnis di luar ditunggu. negeri, tidak hanya di Australia, tapi di Siap. negara lain. Siap. Supaya Kalau misalnya ini. masakan Padang itu lebih mendunia. Iya, emang itu salah satu programnya Mungkin kita. bisa berbagi ilmu, saling Kalau sharing. misalnya Pak, ya kalau misalnya Pak Dhani mau tahu dulu kenapa kita bisa joint venture sama Padang itu, not saying that we don't have money ya, nggak bilang kalau misalnya kita nggak ada uang. Kalau misalnya kita mau bikin bisnis yang menjanjikan, kita bisa bikin yang namanya kafe Australia. Cuman karena partner saya ini Padang cinta Padang banget, ya udah. Gue cuman mau buka restoran Padang. Alhamdulillah ya udah. Kita tweak makanannya, rasanya ini segala macam ya, acceptance-nya lumayan. Gitu. Pak Dhani, satu pertanyaan ini. Jadi mostly marketnya banyak dari ini ya, Pak Afdal. Marketnya banyak dari Indonesia atau dari ada komunitas Padang atau ada bule juga nggak yang? Oh, kalau misalnya kalau dari data ya, ini data secara gamblang aja. Kebanyakan kita kalau misalnya based on nation, kita 60% itu kebanyakan Indonesia, 20% itu Malaysia, terus 10%, sisanya 20% itu gabungan India, bule, sama Vietnamese, sama Japanese, Korean, itu banyak gitu. Cuman ya itu, syukurnya kita, kayak saya bilang tadi, di zaman COVID kita totally beda ya. Tapi alhamdulillah kita dibantu sama government sini, makanya kita masih tetap keep operating. Kita masih tetap bisa serving customer kita. Nah, izinnya beribet banget nggak? Memulai izinnya? Memulai izinnya sih, ya itu bisa makan waktu, tergantung kita berapa lama kita bisa nyiapin, berapa lama shop fitternya, desainernya, constructionnya bisa kelar gitu. Sampai semuanya kelar, izinnya baru dikeluarin. Jadi semuanya itu tergantung dari persiapannya kita. Jadi kalau misalnya kita bikin dari kosong, itu mulai misalnya bangunan kosong nih, kita mau bikin restoran nih, itu berapa lama tuh kita bakal bikin, kita bakal masukin install ininya segala macam. Pokoknya bagi mereka, pokoknya restorannya itu udah ready to go kalau semuanya udah diinstal, semuanya sesuai dengan requirement-nya dia. Kalau masalah perizinannya itu udah lewat, ya udah mereka kirim kwitansinya, invoice kita bayar, ya udah next day mereka keluarin izin. Kalau mau langsung operasi juga bisa. Cuman tanpa itu kita nggak bisa pasti ya, karena kita harus display itu namanya food registration certificate-nya. Tanpa itu kita nggak bisa operasi. Karena dulu semasa kuliah nasi padangnya dibikinkan dari student. Oh iya, banyak itu ya? Bu. Banyak itu Bu Sari sekarang. Kita kan zaman lockdown itu kan, nah itu bagusnya kompetitor kita sekarang bukan cuman dari orang kalangan restoran doang, justru dari rumahan sekarang. Nah rumahan ini banyak yang udah di-approve sama Kansel gitu. Kansel juga udah banyak yang nge-approve gitu, dari usaha rumahan. Jadi Kansel datang ke rumah dia, oke, kamu bisa bikin buat catering, oke, kita approve. Nah sebenarnya itu nggak mematikan kita juga gitu. Cuman itu bagusnya mereka punya business, their own business, they have their own customers. Kalau misalnya kita kan customer kita kan udah beda, kita fix tepat, orang tahu di mana. Dan kita juga pusat city-nya gitu, pusat kotanya. Jadi kebanyakan customer kita itu return customer. Oke, terima kasih Pak Afdal atas sharingnya yang luar biasa. Kembali ke Pak Dhani. Terima kasih. Terima kasih Pak Afdal. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu secara fisik. Ya, mohon maaf, saya izin dulu ya. Ya, siap Pak Afdal. Mohon maaf. Oke, thank you. Thank you Pak Afdal. Bye Bu Sari, bye. Bye.